Pada zaman dahulu, di sebuah pelosok wilayah yang tenang dan terpencil, berdirilah sebuah desa kecil bernama Teluk Gelam. Desa ini dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau membentang dan hutan yang lebat. Disinilah tinggal seorang petani kaya raya yang bernama Pak Gelam. Namanya begitu dikenal, bukan hanya karena kekayaannya yang melimpah, tapi juga karena sifatnya yang sangat kikir dan tamak. Pak Gelam memiliki lahan pertanian yang luas, tanahnya subur, dan setiap musim panen, gudangnya penuh dengan hasil bumi yang melimpah. Namun, meski hidup bergelimang harta, ia tak pernah tergerak hatinya untuk membantu tetangga yang kesusahan. Kekayaan itu ia simpan rapat-rapat untuk dirinya sendiri dan keluarganya, seolah takut dunia akan kehabisan. Kekuasaan Pak Gelam begitu besar di desa itu. Ia disegani sekaligus ditakuti. Tak seorang pun berani menentangnya. Bahkan ketika mereka tahu sikapnya tidak adil, ia tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah megah di tengah-tengah ladangnya yang luas jauh dari pemukiman warga lain, seakan memisahkan dirinya dari dunia yang ia pandang lebih rendah. Suatu ketika, datanglah musim kemarau panjang yang tak biasa. Matahari menyengat tanpa ampun, langit nyaris tak pernah menurunkan hujan, dan perlahan tanah Teluk Gelam berubah kering, keras, dan retak. Panen gagal total. Sumur-sumur mulai mengering. Warga desa mulai kehabisan makanan. Dalam kondisi genting ini, harapan satu-satunya tertuju pada Pak Gelam, yang diyakini memiliki cadangan makanan yang masih berlimpah. Dengan penuh harap, para warga datang kepadanya. Mereka menunduk rendah, memohon agar ia sudi berbagi, meski hanya sedikit. Namun, bukan pertolongan yang mereka dapat, melainkan cemoohan yang menusuk hati. Kenapa kalian datang padaku? Ini hasil jerih payahku. Kalau kalian lapar, carilah makanan sendiri, bentak Pak Gelam sambil tertawa sinis. Dengan hati hancur dan perut kosong, warga desa pun pulang, tak punya pilihan lain. Di tengah keputusasaan itu, seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana dan tinggal di pinggir desa datang menemui Pak Gelam. Ia berjalan perlahan dengan tongkatnya, membawa pesan yang syarat makna. Pak Gelam, ucapnya pelan namun tegas, ingatlah, kekayaanmu adalah titipan alam. Bila kau enggan berbagi, maka alam bisa saja mengambilnya kembali. Namun, kata-kata itu dianggap angin lalu. Dengan wajah marah dan sombong, Pak Gelam mengusir orang tua itu, bahkan menganggapnya pembawa sial. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Pada suatu malam, langit tiba-tiba menghitam pekat. Angin berdesir kencang, seolah-olah membawa bisikan gaib. Pohon-pohon di sekitar rumah Pak Gelam meliuk hebat, seperti sedang menari dalam amukan tak kasat mata. Pak Gelam tetap tak menggubris, mengira itu hanya badai biasa. Tapi malam berikutnya, suara gemuruh menggetarkan bumi. Dari celah-celah tanah, air menyembur keluar seperti mata air raksasa yang marah. Dalam hitungan menit, ladang Pak Gelam mulai tergenang. Air itu terus naik cepat, deras, dan tak terbendung. Pak Gelam dan keluarganya berlarian panik, mencoba menyelamatkan harta benda mereka. Tapi tak ada yang bisa melawan kekuatan alam. Arus air semakin besar, melahap rumah megah mereka, dan seluruh kekayaan yang selama ini mereka sembunyikan. Dalam waktu singkat, desa Teluk Gelam tenggelam di bawah air yang terus mengalir tanpa henti. Hanya sebagian kecil penduduk yang selamat, menyaksikan dari kejauhan dengan hati bergetar. Mereka sadar, peringatan si orang tua bijak benar-benar menjadi nyata. Setelah badai reda dan air mulai tenang, terbentuklah sebuah danau luas di bekas desa itu. Danau itu kemudian diberi nama Danau Teluk Gelam, sebagai peringatan bagi generasi mendatang tentang keserakahan dan ketamakan yang bisa menghancurkan segalanya. Waktu berlalu, penduduk yang selamat perlahan membangun kembali kehidupan mereka di sekitar danau. Mereka belajar dari masa lalu, hidup lebih bijaksana, dan saling membantu. Danau Teluk Gelam kini menjadi sumber kehidupan, airnya yang jernih penuh ikan, dan tanah sekitarnya kembali subur. Kini, masyarakat di sana hidup rukun, tidak serakah, dan selalu berbagi. Mereka menjadikan kisah Pak Gelam sebagai pelajaran berharga, bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang disimpan, tapi apa yang dibagikan.